Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan menyediakan waktu untuk berdoa. Satu hal yang unik yang Alkitab ajarkan tentang doa adalah berdoa dan mengucap syukur adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kebanyakan orang saat punya masalah, fokus doa kita hanya tertuju kepada permasalahan kita dan kita lupa akan bersyukur. Saat ini kita akan belajar untuk mengucap syukur, karena mengucap syukur itu perlu untuk dilatih. Dengan mengucap syukur, kita bisa melihat masalah dari sudut pandang Tuhan dan bukan dari sudut pandang kita. Dengan bersyukur kita juga mengakui bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyertai kita. Dan dengan bersyukur kita siap menerima campur tangan Tuhan, termasuk siap menerima apapun keputusan Tuhan. Nats Alkitab yang menunjang hal ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat lain yang menyebutkan dalam Kolose 4 ayat 2 mengatakan bahwa bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, doa dan mengucap syukur adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. 1 Timotius 2 ayat 1 mengatakan juga, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita ucapkan syukur kita pujikan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan dan kerinduan yang Tuhan berikan dalam hati kami untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi di dalam persekutuan doa ini.
Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, yang mengizinkan kami memanggil Engkau Bapa, dan Engkau memanggil kami anak. Engkau yang tahu kebutuhan kami, bahkan sebelum kami memintanya, Engkau sudah mengetahuinya. Dan saat ini Bapa, saat kami berdoa, berikanlah kami hati di mana kami boleh tunduk kepada kehendak Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, ajar kami menerima bahwa itu yang terbaik bagi kami. Jikalau ada hal-hal yang kami perlukan, tetapi kami belum dan tidak dapat mengungkapkannya kepadamu, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang memanjatkan doa ini kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk hak istimewa kami boleh berdoa dan bertemu dengan Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur kita punya Allah Tuhan yang bisa kita panggil Bapa, dan kita adalah anaknya. Seorang Bapa yang baik, yang pasti memperhatikan, menyediakan dan peduli akan kebutuhan anaknya. Kita pujikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Kita masuk dalam firman Tuhan, dipersilakan Ibu Eti. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama dengan kami. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau beri. Dan saat ini Tuhan, kami menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk mendengarkan suara Tuhan.
Tuhan yang mempercayakan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan bagian firman-Mu. Engkaulah juga Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu yang suci, yaitu firman-Mu. Demi Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab kita dari Galatia 6. Galatia 6 ayat yang kedua, 9 dan 10. Galatia 6 ayat 2, 9 dan 10. Saling membantulah kamu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mengapa ya manusia itu sulit untuk menolong sesamanya. Ada sebuah cerita kiranya menjadi inspirasi bagi kita semua pada saat ini. Burung manyar pagi hari itu sangat sibuk sekali membuat sarang baru untuk dirinya setelah satu sarang diselesaikannya untuk ketiga anaknya. Sedang sibuk-sibuknya ketika anaknya berteriak-teriak minta makan, sang induk mengatakan, tunggu dulu sampai sarang baru ini mama selesai bikin. Begitu kata sang induk. Tetapi ketika anaknya serempak bilang, tidak mau, katanya begitu. Akhirnya sang ibu pun pergi mencari makanan. Saat burung manyar itu kembali ke sarang baru buatannya yang belum selesai, tidak ada. Dan ada induk burung perenjak dengan anaknya. Ketika anak manyar itu pun ada yang menangis karena kelaparan, ada yang marah ketika ibunya bertanya, kemana sarang milik mereka yang belum selesai dibuat itu? Lalu induk manyar itu berkata kepada induk perenjak yang ada di sarangnya, hei kampret kecil, kau kemanakan sarangku? Siapa yang kau maksud kampret kecil? Dengan sengit si perenjak menjawab pertanyaan induk manyar, ini sarangku, aku yang membuat. Enak aja kamu mengatakan ini sarangmu dan memanggil aku kampret kecil. Memang lidah tak bertulang. Ya, begitulah kata si perenjak kepada induk manyar. Pertengkaran pun tak dapat dihindari lagi karena masing-masing mempertahankan bahwa dirinya lah yang paling benar. Akhirnya kedua induk burung ini baik perenjak maupun manyar sepakat mengadukan permasalahannya kepada hakim pengadilan khusus. Wah, ternyata hakim pengadilan khusus itulah untuk burung, yaitu burung Raja Wali, Bapak Ibu. Bersama Raja Wali ada 2 anak burung gelatik yang sedang diberi makan oleh burung Raja Wali tersebut. Walau induk manyar dan perenjak saling berpandangan dan penuh keheranan, tetapi mereka memilih untuk tidak bertanya kepada burung Raja Wali, sang hakim.
karena mereka sedang pada marah. Raja Wali menanyakan, ada keperluan apa mereka menghadap? Lalu mereka masing-masing menjelaskan duduk perkaranya dengan emosi yang meluap-luap dan saling menyalahkan. Si perenjak menyalahkan Manyar, si Manyar menyalahkan perenjak. Induk Manyar merasa dialah yang berhak karena dia yang memulai membuat sarang baru walaupun belum selesai. Tetapi induk perenjak pun merasa bahwa dialah yang berhak atas sarang itu karena dia menyelesaikannya. Maka saat itu hakim memikirkan untuk membuat keputusan. Tiba-tiba induk Manyar bertanya kepadanya, Kim, kenapa anak burung gelatik ini bersamamu? Lalu induk perenjak pun bertanya juga, seperti yang ditanyakan oleh induk Manyar itu. Kemudian Raja Wali menjelaskan kepada anak-anak gelatik itu, kepada mereka bahwa anak-anak gelatik itu sudah yatim piatu. Dan mereka dalam asuhan Raja Wali seperti amanah induk burung gelatik. Lalu dengan berteriak hakim itu mengatakan, pengadilan ini memutuskan bahwa kalian berdua tidak ada yang salah tetapi tidak ada juga yang benar. Karena draw, maka sarang itu tidak akan menjadi milik kalian. Tidak bagi burung Manyar, tidak juga bagi si perenjak. Dan akan aku berikan kepada anak gelatik yang sudah yatim piatu ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serempak induk Manyar dan induk perenjak itu mengatakan, setuju. Dan sarang baru itu memang menjadi milik anak gelatik yang sudah yatim piatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Komisi Kesaksian Pelayanan GKI Mojokerto juga terpanggil untuk menolong, membantu saudara-saudara kita yang pada masa pandemi ini sangat membutuhkan bantuan. Dan salah satu bantuan yang diberikan adalah berupa sembako. Selain diakonia untuk para lansia dan sembako untuk saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan bantuan. Kita pun dapat menyalurkan berkat Tuhan, maka apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kita pun dapat melakukannya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya, Kristus mengajarkan kepada saudara dan saya untuk mengasihi sesama kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita? Itulah yang mau Rasul Paulus tegaskan. Bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, supaya beban saudaramu yang sungguh-sungguh berat boleh sedikit terasa ringan karena kita mengulurkan tangan kita. Itu adalah pesan yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Dan nasihat Rasul Paulus di ayat 9 dan 10 peribahasa juga mengatakan, siapa yang menanam, dialah juga yang menuai. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Sekali lagi, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Dan itu harus kita aminkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan ini sangat luar biasa, tidak untuk kita dengar saja. Ayat 10,
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, kesempatan bagi saudara dan saya, kesempatan bagi kita semua untuk melakukan perbuat baik, mari kita lakukan. Karena itu memenuhi hukum Kristus. Induk Manyar dan Perenjak setidaknya sudah melakukan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, bukan? Walaupun mereka tidak mendengarkan firman Tuhan saat itu, tetapi mereka mampu menolong anak gelatik yang yatim piatu. Arti menolong, membantu sangat luas dan semua itu mari kita lakukan. Tidak ada satupun yang sia-sia saat kita menanam, saat kita menolong. Karena sungguh kita berbahagia bila kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami boleh dengar bersama-sama. Maka tolonglah setiap kami, sehingga tidak hanya kami sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi kami sungguh dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Terpujilah namamu kekal, ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa. Dalam ketidakberdayaan kita, dalam segala permasalahan kita akan dukung saudara-saudara kita di dalam doa. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Pertama-tama kita akan mohon ampun akan kesalahan gereja kepada Tuhan. Kemudian kita berdoa untuk para pemimpin gereja, baik pendeta, majelis, pengurus komisi, dan mereka yang terlibat di dalam gereja, supaya mereka diberikan hikmat, iman, dan kasih untuk mau dan mampu mengembalakan jemaat Tuhan. Kemudian kita akan berdoa untuk jemaat dari anak-anak hingga lansia, supaya dalam kondisi COVID semacam ini, di mana tidak ada pertemuan di dalam rumah ibadah dilakukan secara daring, tetapi para jemaat tetap punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, aliran apapun, untuk bersatu mengerjakan visi Tuhan, menyelamatkan dan memenangkan jiwa. Sebelum masuk doa syafaat, untuk hal ini kita pujikan, maka jiwaku pun memuji. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang di surga. Berkenankanlah kami berdoa syafaat pada saat ini Bapa. Pada saat ini pun kami menyerahkan gereja-gereja yayasan Tuhan. Kiranya Bapa, di mana kalau pada saat-saat ini banyak gereja-gereja yang kurang bersatu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ampunkan mereka Bapa. Ampunkanlah pengurus-pengurus gereja-gereja tersebut Bapa. Kiranya damai sejahtera Bapa saja yang menaungi gereja-gereja kami, agar gereja-gereja dapat berjalan menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja, dewan-dewan gereja, pendeta-pendeta, juga para majelis, demikian juga pengurus-pengurus komisi. Kiranya Bapa memberikan hikmat,
kebijaksanaan bagi beliau-beliau ini Bapa, sehingga bolehlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dan ampunkan mereka Tuhan. Jikalau pada saat ini banyak terjadi perselisihan atau kekurang pahaman di antara mereka, kiranya Tuhan ampunkan mereka. Berilah mereka roh kasih sehingga mereka dapat bersatu bersama-sama bekerja di ladang Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan putra-putri kami di dalam masa sekolah, dari sekolah SD, TK, SMP, SMA sampai mahasiswa, di mana mereka belajar di rumah secara online Bapa. Mereka tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa bertemu dengan guru, dan tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Tuhan, kiranya Bapa memberikan hikmat bagi mereka, memberikan kepandaian akal budi bagi mereka, dan Bapa memberikan kesehatan bagi mereka. Demikian juga Bapa memberikan mereka penghiburan di dalam masa-masa sulit ini Bapa, di mana mereka harus tinggal di rumah. Tuhan, berilah mereka penghiburan. Demikian juga kami serahkan saudara-saudara kami yang lain. Saudara kami di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapa, banyak yang pekerjaannya hilang, banyak yang susah, banyak yang tidak bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Tuhan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka penghiburan. Bapa, kiranya Bapa jangan lepaskan tangan dari mereka. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini Bapa, semuanya terjadi bukan karena kehendak manusia. Semua ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan manusia. Seperti kami ini Bapa, agar kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih bersyukur dan lebih berserah dan menjalankan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Bapa menolong mereka yang dalam kesusahan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kami para lansia Bapa, di dalam usia kami yang rentan terhadap penyakit. Kiranya Bapa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan juga Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami, agar kami selalu dekat kepada Tuhan dan berserah apa kehendak Tuhan yang terjadi. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus. Kami menyerahkan juga gereja-gereja, kiranya semua gereja-gereja dapat bersatu padu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pada saat-saat ini, agar dapat menjaring jiwa-jiwa baru untuk menjadi pengikut dan anak-anak Tuhan kami Yesus. Kami percaya dan yakin Bapa, bahwa tiada sesuatu yang mustahil bagi Bapa. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami bergereja hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin, kami percaya dan kami berserah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita dan kota Mojokerto khususnya. Kita mohon ampun atas dosa bangsa dan negara kita, dosa pemimpin dan masyarakat. Kita mohon ampun kepada Tuhan dan kita minta agar para pemimpin dan masyarakat diberikan hikmat untuk menangani COVID ini dan juga dampaknya. Kita berdoa juga untuk pemulihan ekonomi di negara kita. Kita berdoa juga agar Indonesia dijauhkan dari bencana alam dan kerusuhan. Kita berdoa untuk pilkada serentak yang akan diadakan di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Kita berdoa agar Tuhan memberi kita pemimpin yang berhikmat dan yang mau bekerja.
Untuk kota Mojokerto khususnya, kita doa kesejahteraan kota ini. Kita masuk dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami mohon kepadamu, di tengah pandemi banyak orang yang kesulitan, terutama juga untuk orang-orang yang tidak berpenghasilan tetap. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan turun tangan untuk menolong mereka-mereka yang saat ini sedang kesulitan, terutama untuk warga Mojokerto. Kami juga berharap untuk warga gereja kami yang kesulitan, kiranya juga Tuhan yang tolong sendiri. Mampukan kami untuk bertahan ya Tuhan di tengah pandemi ini. Banyak manusia-manusia yang saat ini juga terdampak oleh karena pandemi ini. Tuhan, kami mohon juga untuk warga kota Mojokerto yang saat ini banyak yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin daerah kami. Mohon kiranya kesadaran mereka supaya pandemi ini cepat berlalu dan mereka menyadari betapa pentingnya untuk disiplin dalam mengenakan masker ataupun jaga jarak. Tuhan, di tengah kondisi ini kami juga memohon kepadamu yang saat akan datang ada pemilihan pilkada serentak pada 9 Desember 2020, kiranya saat itu juga Tuhan menentukan yang akan memimpin itu adalah orang yang berkhidmat dan peduli kepada warganya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, nyahkanlah semuanya yang jahat di antara roh-roh jahat di antara kota kami. Kiranya Yesus juga mau menolong kami dan menolong juga orang-orang yang kesulitan. Yesus, kami mohon kepadamu, kiranya berkat dan rezeki ataupun kesehatan itu Tuhan limpahkan kepada warga-warga yang saat ini tengah kesulitan. Oleh karena itu di tengah pandemi ini Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami dan juga anak-anak kami yang mungkin saat ini juga terdampak oleh karena mereka kehilangan pekerjaan ataupun kesulitan dalam melanjutkan sekolah atau pendidikannya. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Hanya kepadamu Tuhan kami memohonkan semua ini. Amin. Doa berikutnya, secara khusus kita berdoa untuk gereja kita, GKI Mojokerto. Kita doakan pendeta kita doakan para staf, koster maupun majelis. Secara khusus kita doakan persatuan jemaat. Dan kita doakan juga untuk para lansia yang ada di tempat kita. Juga untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan dan memulihkan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami sehati berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah tempatkan di gereja Tuhan GKI Mojokerto. Kami berdoa untuk Pendeta Samuel Dian Pramana. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini walaupun dalam usianya yang masih sangat muda, tetapi karena hikmat Tuhan, dia dapat melakukan panggilannya seturut kehendak Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Berkati kesehatannya bersama dengan segenap keluarga. Berkati juga untuk pertumbuhan kedua anak terkasih yang Tuhan anugerahkan, Galen dan Given.
sehingga kedua anak ini tumbuh sehat menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur dan mulia. Tuhan berkati juga untuk karya layanan Pendeta Samuel. Demikian juga untuk karya layanan Pendeta Simon Filantropa yang Tuhan sudah tempatkan untuk bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati karya layanannya. Ya Tuhan, berkati juga kehidupan rumah tangganya. Tuhan berkati juga untuk pekerjaan anak-anaknya, baik Lita, Gata maupun Grea. Demikian juga untuk pertumbuhan Love. Tuhan, Engkaulah sendiri yang sudah memanggil kedua hamba-Mu ini, biarlah mereka bersinar untuk memimpin jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk persatuan jemaat Tuhan, yaitu GKI Mojokerto. Tuhanlah yang empunya jemaat ini. Tuhan yang empunya domba-domba. Dan kami semua adalah domba-domba milik kesayangan Tuhan. Karena Tuhan yang empunya, maka Tuhan sendirilah juga yang akan mempersatukan jemaat Tuhan. Sehingga dengan kesatuan ini, kami sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain, saling menopang dalam kasih, dan saling mendorong dalam perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan rumah tangga, kiranya Tuhan menolong. Demikian juga Tuhan, kami berdoa syafaat untuk para penatua yang Tuhan sudah pilih kami dan Tuhan percayakan pekerjaan mulia untuk kami lakukan bersama-sama dengan kedua hamba-Mu, baik Pendeta Samuel maupun Pendeta Simon Filantropa. Kiranya Tuhan memberkati karya layanan para penatua, satukan kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari hidup kami. Demikian juga para aktivis, Tuhan berkatilah, baik itu guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi yang ada, panitia kegiatan, tim perkunjungan, para koster, juga hamba-hamba-Mu yang sebagai sopir mobil gereja, demikian juga untuk pegawai tata usaha gereja, baik di Mojokerto maupun Bajem Pacet. Berkatilah karya layanan mereka, karya layanan kami Tuhan. Sucikan kami, sehingga setiap kami Tuhan mempunyai hati yang penuh kasih untuk bersama-sama melayani Tuhan dengan hati nurani yang dimurnikan oleh kasih Kristus. Kami juga berdoa syafaat untuk para lansia, lansia kekasih hati Tuhan yang saat ini dalam kondisi tubuh jasmani sangat terbatas, tetapi biarlah kasih lansia kepada Tuhan tidak akan pernah terbatas, karena Tuhan lebih mengasihi kami semua. Berkatilah para lansia Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka terus selalu tetap dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Berkatilah dan tolonglah untuk keluarga yang merawat, para oma, opa. Biarlah keluarga ini baik anak-anak maupun cucu-cucu, mereka sabar dan telaten. Mereka penuh kasih untuk merawat orang tua mereka. Kami mempercayakan dan menyerahkan para lansia dalam kehidupan keterbatasan mereka kepada Tuhan, Sang Pemilik lansia. Kami juga berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, oleh karena lanjut usia ataupun sakit penyakit yang begitu lama sudah diderita dan belum kunjung sembuh. Berikan kekuatan ya Tuhan, kesabaran dan ketabahan, sehingga mereka tidak berubah iman percayanya kepada Tuhan, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan, semakin percaya, mengasihi bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan memberkati kesehatan Bapak Ibu Jasu, kiranya Tuhan menolong sehingga Bu Jasu semakin sembuh dan sehat dan dapat beraktivitas seperti semula. Bapak Ibu Ronald Cara, Bapak Ibu Budi Sayugyo, Bapak Ari Sunarno, Bapak Lewi Sunjoyo, kami terus juga berdoa untuk Bapak Petrus, Bapak Purbanu, kami terus berdoa untuk Ibu Arifin, Ibu Megahati, Ibu Dewi Astuti, Ibu Mince, Ibu Sukir, Ibu Yohana Lameng. Tuhan, tolonglah mereka. Demikian juga keluarga yang merawat, berikan kekuatan dan kesabaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang sudah mendengarkan doa kami,
Engkau Allah yang peduli. Engkau juga yang akan mengabulkan doa-doa kami. Sebab kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa berikutnya, kita berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak KPR, kita doakan studi mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka. Untuk remaja, kita berdoa agar anak-anak kita mau mencari kehendak Tuhan, terutama dalam memilih teman hidup. Kita serahkan ini semua di hadapan Tuhan, supaya mereka tidak salah langkah. Dan kita berdoa juga untuk mereka yang sudah dewasa muda. Kita berdoa untuk pekerjaan dan keharmonisan keluarga mereka. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga yang mengasihi anak-anak, kami menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan yang duduk di sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak yang masih kecil ini, mereka yang rindu datang kepada Tuhan, tetapi mereka tidak dapat pergi ke gereja. Biarlah kebaktian yang dilakukan secara online tetap mengena dalam hati mereka. Mereka tetap menerima firman, mereka tetap bisa bertumbuh, dan mereka tetap tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu ini Bapa, karuniakan kesehatan, dan berikan hati yang setia kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak remaja dalam kondisi mereka yang krisis identitas. Mungkin mereka sedang berontak kepada orang tua, mereka berontak kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan boleh menyapa anak-anak remaja ini, untuk mereka boleh mengenal Tuhan sejak pada masa mudanya, dan pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Berkati anak-anak remaja kami Tuhan, mereka adalah tulang punggung gereja. Biarlah ketika mereka memilih teman hidup, mereka pasrah dan mereka turut dengan kehendak Tuhan. Ketika mereka memilih studinya, mereka juga melibatkan Tuhan. Ketika mereka memilih pekerjaan, mereka juga melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Sediakan bagi anak-anak kami yang sekolah minggu dan remaja ini, seorang pembimbing yang setia, yang bisa memahami jiwa mereka dan membawa mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk mereka yang dewasa muda, dalam membina rumah tangga baru. Tuhan berkatilah orang-orang muda ini, untuk mereka kuat menghadapi permasalahan rumah tangga yang ada, dan mereka punya kerinduan untuk keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya, sehingga baik mereka maupun anak-anaknya adalah keluarga yang diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk rangkaian doa syafaat yang boleh kami panjatkan di hadapan Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kami mengakui dan melibatkan Tuhan untuk campur tangan dan menyempurnakan doa ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Surga
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita saat ini selesai. Ibadah yang dengan model yang sama akan kita lakukan lagi di bulan depan pada minggu yang keempat, hari Rabu. Kita akan bertemu kembali, dan untuk hari-hari yang lain Bapak Ibu bisa berdoa sendiri bersama di rumah. Terima kasih.